Kembali Anda menyaksikan Sapa Manado, saudara. Saat ini bersama dengan saya Devis Pinontoan. Kita pagi ini akan membahas terkait dengan pemimpin daerah kita yang nantinya akan kita pilih pada tanggal 27 November 2024 nanti. Pemilihan kepala daerah sudah semakin dekat dan tentunya kita punya harapan siapa yang akan menjadi pemimpin daerah. Nah, pagi ini kami sudah menghadirkan dua narasumber yang nantinya kita akan membahas kira-kira seperti apa pandangan mereka terkait dengan pemimpin daerah yang nantinya akan memimpin Sulawesi Utara bahkan kabupaten kota, 15 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Utara. Langsung saja saya sapa, selamat pagi buat Pak Jovano Alfa Panelewen. Ya, selamat pagi Bung Devis. Apa kabar Pak? Ya, puji Tuhan, luar biasa. Iya, ini selaku pengamat politik Universitas Samratulangi, Ya. tapi juga seorang akademisi. Ya, dan pagi ini hadir Bapak Valentino Lumowa. Ya, apa kabar Pak Valen? Baik-baik, luar biasa. Sedang ketemu juga dengan Bung Devis dan tentunya mitra nanti dalam berdiskusi. Iya, luar biasa ya. Ini selaku akademisi dari Unika de la Salle ya. Luar biasa, pagi hari ini kita akan berbincang terkait dengan pemimpin daerah, siapa yang nantinya yang layak ya dan jadi harapan masyarakat. Tapi juga saya kira bapak-bapak berdua ini punya harapan buat Sulawesi Utara, tapi juga buat 15 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Utara ini seperti apa. Nah, saya mau mulai dari Pak Alfa terlebih dahulu. Pak Alfa, kira-kira Pak Alfa melihat terkait dengan pemimpin daerah Sulawesi Utara ini ke depan kira-kira harus seperti apa? Bahkan juga untuk 15 kabupaten kota. Ya, jadi namanya pilkada itu kan dia merupakan perwujudan daripada model desentralisasi. Kita tidak bisa lepas daripada tujuannya desentralisasi itu kan yaitu untuk mensejahterakan masyarakat. Nah, otomatis produk pilkada ialah menjawab daripada kebutuhan masyarakat itu sendiri, terlebih khusus dalam konteks daerah otonom. Oleh sebab itu, sekiranya pemimpin yang terpilih dalam produk pilkada adalah pemimpin yang betul-betul mampu memimpin daerah, yang punya kecakapan dan punya integritas, termasuk juga mempunyai kemampuan untuk membawa daerah ini ke depan, mensejahterakan masyarakat. Iya, kalau menurut Nervalen ya terkait dengan pilkada ya tahun ini akan ramai bahkan panas kira-kira? Pasti ramai, pasti panas. Tapi menurut saya yang akan menjadi lebih substansial adalah materi seperti apa dari para calon ini, sosok seperti apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh Sulawesi Utara, kabupaten kota demi menunjang apa yang ditetapkan di nasional. Mengapa saya katakan demikian? Karena konteks sekarang menjadi sangat penting. Tadi sudah ditanyakan di awal. Konteks ini sangat penting karena apa? Kita harus tempatkan pilkada yang sekarang ini yang tanggal 27 November nanti mencapai puncaknya itu kita melakukan pemungutan suara. Pilkada ini tidak mungkin dilepaskan dari gerak nasional yang sekarang sudah membuat sebuah perencanaan sedemikian jauhnya yang kita sebut dengan rencana jangka panjang, dan kita semua akan mengurutkan dirinya dalam proses pencapaian setiap tujuan yang sudah ditetapkan di sana, RPJPN. Nah, itu juga kita sudah bangun sementara disusun dengan sangat-sangat serius di RPJPD Sulawesi Utara dan RPJPD setiap kabupaten kota. Nah, RPJPD ini akan disusun dalam 4 milestone dan pilkada ini akan mengisi milestone yang pertama. Berarti itu akan mengisi fundamen dari perkembangan Sulawesi Utara, perkembangan kabupaten kota, 15 kabupaten kota menuju apa yang kita sebut dengan Indonesia Emas. Nah, capaian Sulawesi Utara dan capaian kabupaten kota merupakan penopang substansial terhadap capaian RPJPN. Disitulah letak signifikansi dari pilkada ini. Jika nanti sosoknya tak mampu memahami gerak nasional ini, bahkan spirit dari RPJPN dan RPJPD, karena spiritnya sangat sama pada proses penyusunan ini, dia akan kehilangan konteks. Nah, masyarakat harus tahu sosok mana yang lebih mewakili kira-kira pembangunan fondasi awal dari proses pergerakan perencanaan jangka panjang, baik di daerah maupun nasional. Baik. Karena itu saya bilang akan sangat panas dan ya akan sangat menarik menurut saya.
panas dan menarik karena memang sekarang lagi ramai juga di media sosial ya, banyak akun-akun buzzer yang menaikkan pasangan calon, tapi juga akun-akun buzzer ini mematikan satu pasangan calon. Ini panas seperti ini akan juga berdampak kepada bagaimana pilihan masyarakat nanti. Sesuai juga dengan topik kita di pagi ini, harapan masyarakat terkait dengan kepala daerah ke depan. Kira-kira dari nama-nama yang sejauh ini kalau kita lihat sudah mulai naik ya. Kita lihat dari salah satu partai juga sudah mulai mengusung ya, Pak Julius Komaling dan Ibu Tatong Barah. Kemudian juga kita melihat ada Victor Melangkai. Kemudian juga ada incumbent yang sudah mulai diusung saat ini ya. Bagaimana kira-kira dari pandangan MER? Sejauh ini menurut saya nama-nama yang muncul adalah sebuah kenormalan bagi saya dalam proses pilkada. Karena nama-nama ini harus muncul kemudian dites secara publik. Kira-kira mereka mempunyai ritme popularitas yang bisa bertahan menjadi sebuah elektabilitas, dan kemudian elektabilitas ini bisa kemudian dikapitalisasi menjadi sebuah surat suara yang bisa dihitung. Nah, bagi saya ini sebuah saat yang pas untuk memunculkan nama-nama dan dites. Kalau tidak, menurut saya ini akan kehilangan momen. Dan menurut saya yang paling penting sekali lagi adalah dari seluruh nama-nama yang disebutkan itu, siapa nama sosok yang secara intelektual akan menjadi perwujudan dari apa yang nanti kita akan sebut sebagai RPJMD teknokratik. Sebuah rancangan pembangunan jangka menengah daerah yang sebenarnya berisi tentang isu-isu strategis, permasalahan daerah. Nah, sosok-sosok mana yang mampu mengejawantahkan perencanaan ini? Dan menurut saya, dia akan menjadi sosok yang selain populer, dia akan menjadi sosok yang sangat mumpuni untuk menghantar kabupaten kota atau yang dalam konteks tadi Provinsi Sulawesi Utara. Yeah. Sangat tergantung pada pengetahuan. Baik, jadi kita kembali melihat indikator-indikator yang ada yang disampaikan oleh Mner Valen tadi ya. Kalau dari Mner Alfa sendiri melihat sosok ya, tokoh-tokoh yang sudah figur-figur yang mulai naik, kemudian ada Pak E2L juga yang mulai naik saat ini. Bagaimana kira-kira pandangan Mner? Ya, memang kalau kita bicara tentang kontestasi dalam pilkada ya, otomatis yang paling diutamakan yaitu bagaimana popularitas. Popularitas itu menjadi sebuah modal yang besar dalam rangka untuk menentukan seberapa jauh penerimaan masyarakat terhadap bakal calon, bahkan juga sebagaimana tingkat elektabilitas daripada mereka. Nah, oleh sebab itu memang menjadi sebuah langkah normatif saat ini untuk mereka tampil di hadapan publik. Makanya tidak heran di mana-mana itu ada baliho, bahkan juga di media sosial mulai ada aksi-aksi untuk political marketing mereka dalam rangka untuk mau meraih simpati masyarakat. Meskipun itu juga belum menjadi sesuatu yang final bagi setiap dikatakanlah calon ya, kandidat yang akan berkontestasi, apakah mereka itu akan diusung sebagai calon kepala daerah atau tidak. Karena ini kan masih dalam proses untuk survei, untuk jajak pendapat, untuk mau mencari mana yang paling pas. Termasuk pada masa ini kan bargaining sementara jalan. Berapa harga kursi secara pragmatis mulai didengungkan, sehingga proses bargaining inilah yang seringkali menjadi faktor yang mendeterminan bagaimana sebenarnya proses pengusungan calon. Ya, ini seru ya. Popularitas, elektabilitas ini juga menjadi bagian dari sosok seorang figur, tapi juga ini akan menarik perhatian masyarakat untuk nantinya siapa yang akan menjadi pemimpin daerah. Nah, ini semakin seru perbincangan kita. Nanti kita akan balik lagi sesaat lagi, tetaplah bersama kami.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Manado. Saudara, semakin menarik perbincangan kita terkait dengan siapa yang akan menjadi pemimpin daerah nanti, pemimpin daerah harapan masyarakat. Dua tokoh yang hadir saat ini sudah sangat merepresentasikan apa yang juga ingin diharapkan oleh masyarakat ya. Tapi dari sisi teori dan sisi prakteknya kita juga perlu melihat ya terkait dengan tadi elektabilitas, kemudian dengan popularitas. Nah, kalau saya ke Ner Valen terlebih dahulu nih. Ner Valen menanggapi apa yang disampaikan soal popularitas tadi. Nah, kira-kira orang yang kurang popularitas ini akan kalah dengan yang punya popularitas dalam hal ini terkait misalnya incumbent yang sudah ada hasilnya, tapi juga dengan orang-orang yang baru bermunculan saat ini. Bagaimana tanggapan Ner Valen? Kalah dan menang dalam proses pemilihan ini agak sukar untuk dilihat dari awal. Karena ada orang yang mungkin dengan popularitas 50% setelah digenjot habis-habisan, apalagi sekarang dengan dua dunia yang berjalan bersamaan, dunia real dan dunia maya, sangat gampang untuk mempush popularitas. Tapi tantangan pertama adalah mengejawantakan dan menerjemahkan popularitas itu kepada elektabilitas. Itu sebuah proses jembatan yang masih mempunyai proses konversi di sana. Ya. Karena ada orang yang punya popularitas, tapi belum tentu dia elektabilitas. Punya elektabilitas yang tinggi. Dia harus mengkonversi popularitas itu menjadi sebuah elektabilitas. Dan elektabilitas itu pun belum cukup untuk memastikan bahwa dia akan menjadi pemimpin daerah. Karena dia harus seperti tadi saya katakan, mengkapitulasi apa yang menjadi elektabilitas dalam sebuah kompetensi, dalam sebuah komponen, dalam sebuah potensialitas menjadi dalam bentuk surat suara yang memilih dia. Iya. Itu penting. Jadi ada dua konversi yang akan kita lalui dan setiap calon seharusnya secara jeli melihat bagian-bagian ini. Karena untuk mematri bahwa dia lebih populer dari yang satu atau satu lebih kurang populer dari dia dan sehingga dia pasti akan jadi, belum tentu, sangat belum tentu. Yang paling menentukan adalah proses mengkonversi popularitas menjadi elektabilitas menjadi sebuah rekapitulasi surat suara. Nah, dalam setiap momen inilah yang akan menjadi momen krusial bagi setiap calon menurut saya. Kehilangan momen ini adalah sebuah kehilangan dalam politik dan kekalahan jelas. Jadi ini perlu diperhatikan sebagai sebagian dari strategi politik ya. Ya, itu simpul-simpul yang seharusnya senantiasa dikonversi, diterjemahkan. Kalau dia hanya bertahan dengan popularitas yang dia push dari sekarang, itu belum tentu. Karena popularitas ini hanya sebuah pengantar untuk dikonversi menjadi elektabilitas dan kemudian dikonversi seperti yang saya katakan tadi, suara yang bisa direkapitulasi. Iya, menyikapi yang disampaikan oleh Ner Valen terkait dengan konversi. Ya, harus perlu ada konversi. Popularitas ternyata tidak bisa menjamin bahwa sosok ini akan bertahan dan bisa dipilih oleh masyarakat. Bagaimana tanggapan? Ya, memang itu benar ya. Memang kan di dalam kaidah survei, kan kita mengenal pertanyaan top of mind. Yang pertama yaitu popularitas, yang kedua akseptabilitas, yang ketiga elektabilitas. Nah, memang tidak selamanya orang yang populer itu akan dipilih. Tetapi minimal orang yang populer itu bisa berpeluang untuk menang. Mengapa demikian? Karena otomatis kalau dia populer itu kan minimal orang mengenalnya, mengetahuinya. Tetapi tingkat keterpilihannya itu belum. Nah, bagaimana untuk kita mengkonversi itu? Otomatis ada strategi politik. Ada strategi yang harus ditetapkan oleh calon sehingga bagaimana popularitas mereka itu bisa dijadikan sebagai modal dalam rangka untuk meningkatkan elektabilitas mereka. Baik. Nah, otomatis ini perlu dijaga, ini perlu dikawal. Meskipun juga dalam prinsip contohnya survei, orang yang memiliki tingkat elektabilitas tinggi bisa saja berubah pada waktu hari H. Karena ada faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku politik pemilih. Ya. Apakah dipengaruhi oleh situasi dan kondisi atau juga dipengaruhi oleh daripada strategi politik pasangan calon. Contoh money politik. Iya, money politik. Ini bahaya juga ini Pak ya. Ini perlu kita perhatikan bersama. Nah, terkait dengan popularitas ini, kalau menurut Ner Alfa, kira-kira haruskah calon kepala daerah itu merupakan putra daerah? Ya. Kalau kita bicara tentang putra daerah atau bukan,
memang dalam konstitusi tidak mengatur tentang putra daerah. Itu yang pertama. Ya. Bicara tentang syarat yang dikenal yaitu warga negara Indonesia. Otomatis semua itu punya hak yang sama untuk menjadi calon. Nah, akan tetapi kita jangan lupakan juga bahwa spirit daripada pilkada ini bukan hanya dalam rezim pemilu, tetapi ini juga ada rezim dalam desentralisasi. Nah, apa tujuan desentralisasi? Yaitu bagaimana mengangkat pemimpin yang ada di lokal itu sendiri. Nah, spirit itu jangan diabaikan. Sehingga spirit dalam yang disebut dengan demokrasi di tingkatan lokal harus juga memperhatikan bagaimana, ya tadi, orang-orang yang paling paham di daerah itu untuk memimpin daerah itu sendiri. Sehingga arti kata bukan kita mengiyakan tentang bagaimana sebenarnya putra daerah, tetapi alangkah baiknya asumsi bahwa orang daerah yang paling paham dengan daerah itu sendiri. Ya, bagaimana tanggapan Nervalen terkait dengan ini? Apakah calon kepala daerah itu harus putra daerah menurut Nervalen? Saya akan mengambil posisi sebagai devil's advocate. Setelah kita cukup banyak inline, saya coba buat deviasi sedikit. Begini, kenyataan bahwa tidak diatur secara yuridis bahwa harus putra daerah, dan asumsi bahwa putra daerah itu mengetahui daerahnya dari Bung Alfa, itu sebuah asumsi yang sah saja. Tapi dia tidak bisa menjadi sebuah asumsi yang kemudian dari sana kita tarik kesimpulan bahwa benar bahwa sangat mungkin orang yang merupakan anak daerah itu paling mengetahui daerahnya. Ini sebenarnya menurut saya mencoba membuka kemungkinan supaya ini menjadi tantangan bagi yang menyebut diri sebagai anak daerah. Seberapa tajam, seberapa clear dia mengidentifikasi permasalahan dan isu daerah. Yeah. That's the point actually. Jadi dia bisa disebut anak daerah, dia bisa disebut datang dari daerah ini. Tetapi itu akan diuji seberapa dalam pengetahuannya, seberapa dalam empatinya terhadap problem di daerah, terhadap isu strategis daerah, permasalahan daerah yang muncul dari gap-gap antara kondisi umum yang dijelaskan. Sebenarnya itu dijelaskan dalam nanti dia bisa mengecek di RPJMD teknokratik yang seharusnya bisa diakses di KPU sebelum mereka mulai menyampaikan visi misinya. Sehingga menurut saya rakyat harus cerdas, rakyat harus sangat-sangat tajam melihat visi dan misi mana yang cocok untuk diletakkan pada periode pertama jangka panjang ini. Jangan sampai periode pertama yang seharusnya meletakkan dasar justru sudah menggambarkan sebuah hasil yang luar biasa besar. Baik. Nah, menurut saya itu tanda tak mengenal daerah. Baik, jadi menurut Nervalen tidak juga harus putra daerah yang dapat bisa menjadi seorang pemimpin dalam hal ini, begitu? Karena itu saya bilang ini tantangan Jadi harus bagi putra mengikuti, daerah. baik. Ya, karena bisa jadi asumsi bahwa siapa yang lebih mengenal daerah itu direbut oleh orang yang bukan daerah. Nah, ini jadi tantangan sebenarnya bagi putra daerah That's the untuk point. bisa mencari suara masyarakat dan bisa memberikan dampak sesuai atau bisa mengikuti indikator yang disampaikan oleh Nervalen tadi. Ya, kira-kira menurut Nervalen pemimpin daerah yang ideal itu dari pandangan Nervalen kira-kira seperti apa? Lebih khusus untuk Sulawesi Utara begitu. Pertama, intelektual. Intelektual dalam arti dia butuh taraf intelektualitas yang cukup untuk memahami kompleksitas permasalahan di daerah. Contohnya Sulawesi Utara. seperti pemimpin yang ada hari ini. Oh, sejauh ini kita bisa lihat apa yang terjadi. Sejauh ini kita lihat bahwa ingat itu perencanaan jangka panjang kita itu dibuat di masa sekarang.
Baik. Jadi gambaran yang akan terjadi di 20 tahun datang, apakah itu akan se-inline, seirama dengan capaian dari nasional, itu sudah disetting sekarang. Nah, itu tandanya tingkat intelektualitas dari pimpinan daerah sekarang untuk menghantar kita ke 20 tahun ini ditentukan di RPJPD ini. Nah, bagi saya, tantangan sekarang bagi yang menyebut diri orang daerah itu, untuk membuktikan bahwa dia mempunyai tingkat intelektualitas yang wajar, yang pantas untuk memahami kompleksitas dari problem-problem daerah, karena daerah Sulawesi Utara belum sebuah daerah utopis dan ideal yang mengatakan bahwa di sinilah surga. Tidak, kita masih punya problem-problem yang harus kita genjot, yang harus kita carikan solusi. Nah, kriteria yang kedua menurut saya selain intelektual, pertama dia harus punya integritas yang tinggi yang tidak bisa diperdebatkan. Tingkat integritas yang tinggi itu. Dan yang ketiga tentunya karena masyarakat Sulawesi Utara sedemikian pluralnya, maka dengan demikian di dalam seorang pemimpin yang datang di Sulawesi Utara, dia memang harus bernafaskan multikulturalisme. Ya, wah, 3 poin ini: intelektual, integritas yang tinggi, kemudian punya multikulturalisme ya. Ini untuk memperkuat juga nantinya bagaimana pemimpin daerah yang akan jadi sosok figur atau akan jadi sosok pemimpin di Sulawesi Utara. Ini seru, ini menarik sekali ini, Mner Alfa ya. Kalau tadi dari Mner Valen melihat bukan hanya soal sosok putra daerah yang harus kita pilih ya, tapi kalau Mner Valen tadi lebih titik berat, lebih baik putra daerah, tapi jadi tantangan sebenarnya. Seorang putra daerah ketika ada figur yang datang masuk ke daerah, kemudian sampai hari ini kita lihat juga sudah dicalonkan untuk pemimpin daerah di Sulawesi Utara bersama dengan wakilnya dari salah satu partai politik. Ini kira-kira pandangan Mner Alfa seperti apa kira-kira melihat ini? Ya, jadi memang saya sampaikan tadi ya, tentang menyangkut isu putra daerah atau tidak itu kan tidak diatur dengan jelas di dalam syarat untuk calon kepala daerah. Akan tetapi yang saya sampaikan tadi bahwa karena kita dalam konteks desentralisasi, maka yang harus kita memperhatikan ialah bagaimana sebenarnya spirit daripada pilkada itu, yaitu menjawab bagaimana orang yang paham tentang daerah itu, termasuk juga putra daerah, kan gitu. Otomatis kalau ada pun calon-calon yang dari luar, katakanlah dari luar, ya, datang ingin berkontestasi di Sulawesi Utara, ya silakan. Kan konstitusi tidak membatasi itu. Akan tetapi yang harus diketahui bahwa dia harus paham tentang kondisi Sulawesi Utara. Itu yang harus perlu menjadi poin penting. Menjadi poin penting, baik. Oleh sebab itu, kita kan bebas-bebas saja siapa yang mau berkontestasi. Dan semua ini kan tergantung daripada partai pengusung, dan juga tergantung kalau macam dia calon perseorangan independen, tergantung daripada dukungan masyarakat, kan gitu. Sehingga memang dari tahap awalnya itu semua sudah diatur. Ya. Mana yang pas, mana yang layak. Ketika partai pengusung, yaitu partai politik mengusung ini calon-calonnya yang pas untuk Sulawesi Utara. Bahkan juga ada calon perseorangan mungkin ini yang pas, contohnya. Nanti kan itu menjadi gambaran ya, menjadi potret bagi kita semua bahwa dari pilihan-pilihan ini masyarakat pilih mana. Kan gitu. Ya, oke. Ya, semakin seru, semakin menarik ya. Beberapa poin juga terkait dengan bagaimana kita melihat pemimpin yang ideal untuk Sulawesi Utara. Perbincangan kita masih akan kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pastikan tetap bersama kami di Sapa Manado. Kembali Anda menyaksikan Sapa Manado. Saudara, kita di segmen terakhir perbincangan kita di pagi hari ini terkait dengan calon kepala daerah harapan masyarakat. Seperti apa? Dua narasumber kita sudah banyak berbincang tadi terkait dengan bagaimana kita melihat figur, popularitas, elektabilitas, bahkan kita melihat bagaimana yang ideal, yang layak untuk memimpin Sulawesi Utara, tapi juga 15 kabupaten kota. Kita tidak juga bisa singkirkan 15 kabupaten kota karena saat ini mereka juga sementara menyiapkan ya, partai politik sementara menyiapkan figur-figur siapa yang akan naik. Tapi dari beberapa partai politik sudah menetapkan ya, untuk misalnya Kota Manado Mas sudah ada ya. Beberapa daerah lainnya juga sudah ada, tapi wakilnya juga yang harus bertarung ya. Nah, ini akan jadi strategi politik bagi kendaraan politik mana yang akan mereka ikuti. Nah, kira-kira
Kalau melihat kekuatan partai, saya ke Mner Alfa dulu. Bagaimana Mner Alfa melihat kekuatan partai di Sulawesi Utara ini, tapi juga di 15 kabupaten kota yang ada? Untuk kekuatan partai politik kan kita lihat bahwa perolehan kursi didominasi oleh PDIP. Kan gitu. Jadi kayak di Provinsi Sulawesi Utara, satu-satunya partai yang bisa mengusung yaitu PDIP. Lainnya bisa mengusung dengan jalan berkoalisi. Karena kan untuk minimalnya harus 20% jumlah kursi atau 25% jumlah surat suara hasil perolehan di daerah itu sendiri. Nah, otomatis ketika partai itu bisa mengusung secara sendiri atau mandiri, ya otomatis ini kan memberikan peluang dan leluasa kepada PDIP untuk mengusung siapa yang menjadi bakal calon. Meskipun kita ketahui bersama ya bahwa saat ini setiap partai politik itu memiliki aturan internalnya masing-masing dalam proses rekrutmen politik. Dan tidak menutup kemungkinan juga sekali lagi bahwa di dalam proses rekrutmen politik itu transaksionalnya itu luar biasa kan gitu. Ada tawar-menawar dan memang tidak bisa menutup kemungkinan bahwa angka-angka itu juga muncul di dalam proses rekrutmen hanya untuk mendapat yaitu perahu politik. Nah, ini karena memang situasi, kondisi daripada kontestasi saat ini kan lagi memanas. Mengapa memanas? Karena memang pilkada di Sulut ini kan udah masuk dalam taraf dikatakan baru. Ya. Mengapa? Karena kan Bapak Olindo Kambe itu kan udah selesai 2 periode. Ya. Sehingga ini bisa menjadi sesuatu yang baru bagi kandidat-kandidat lain. Apakah juga berpeluang bagi Pak Stephen yang merupakan sebagai incumbent yang kadang-kadang bakal calon, atau juga bagi newcomer, pendatang-pendatang baru yang ingin mau berkontestasi. Ya. Sehingga ini dianggap sebagai ruang yang, dalam tanda kutip, dianggap fair karena tidak ada incumbent secara murni. Ya. Sehingga ini sebenarnya menjadi suatu peluang bagi pendatang-pendatang baru untuk adu strategi di dalam merebut jabatan-jabatan politik itu, termasuk yang ada di kabupaten kota. Memang kan kalau kita melihat di kabupaten kota itu yang didominasi adalah tetap PDIP. Tetapi ada juga fenomena bahwa Gerindra itu mulai menguat di masing-masing kabupaten kota, seperti yang ada kan di Minahasa, yang ada juga di Bitung, yang dulunya itu tidak bisa mengusung, tetapi saat ini sudah bisa mengusung. Nah, ini kan merupakan satu prestasi secara politik. Sehingga posisi tawar daripada partai politik itu semakin menguat dan punya nilai yang lebih luas untuk menentukan calon. Ya, waduh, ya seru juga ini. Mner Valen, bagaimana Mner Valen juga menyikapi tentang kekuatan partai politik dengan berbagai strategi yang harus mereka lihat ya untuk figur-figur siapa yang akan mereka calonkan nanti gitu. Bagaimana tanggapan Mner Valen? Mazhab politik kita masih memberikan peran yang sedemikian besarnya kepada partai politik untuk benar-benar menjadi Raja Midas yang memegang calon itu dan akhirnya menjadi emas. Dan itu peran itu ada di partai politik. Ya. Peran besar ini diberikan kepada partai politik itu seharusnya datang bersama dengan tanggung jawab yang besar. The bigger power you have, the bigger your responsibility you got. Nah, pertanyaannya, siapa dari partai politik ini yang sudah mempunyai sistem dan skema perekrutan, regenerasi yang memang mumpuni dan mewakili dan mewakili ini aspirasi dari masyarakat. Mana partai-partai politik itu? Nah, rakyat seharusnya mengevaluasi. Karena justru partai-partai politik inilah yang mempunyai tangan midas ini yang akan menciptakan emas. Sehingga kita memang harus melihat mana partai politik yang mampu untuk menghadirkan kandidat-kandidat, calon-calon yang keluar dari regenerasi politik yang luar biasa. Dan itu penting dilihat sebagai bagian dari belajar berdemokrasi. Nah, ini jalan pintu masuk saya untuk
memberikan komen terhadap dua kata yang muncul tadi. Yakni apa? Transaksi dan money politik. Nah, transaksi dan money politik ini yang asumsinya akan ada dalam proses dekat-dekat ini sebenarnya justru merupakan kontradiktoris, asumsi negatif bagi proses regenerasi di setiap partai. Masalahnya adalah asumsi ini agak sukar dicabut dari proses pemilihan calon ini. Sekarang masih seperti conditio sine qua non dalam proses politik kita. Nah, problem saya ini adalah bahwa masa politik kita ini tak kelihatan sebagai masa politik yang cukup dewasa dalam proses berdemokrasi. Harapan saya adalah dengan pemahaman ini kita memang harus menggenjot sebuah proses demokrasi yang lebih bersih dan putih dan tanpa membiarkan diri terjebak lagi dalam politik uang yang menurut saya masih sangat-sangat pesimis bahwa dalam pilkada ini politik uang tidak ada. Masa depan itu masih belum utopis, masih agak suram tentang money politik ini. Dan bagi saya itu catatan penting bagi kita dalam proses berdemokrasi. Selama itu masih ada, kita akan tertati-tati. Padahal dalam penjelasan, dalam diskusi kita di segmen-segmen sebelumnya, saya sudah gambarkan bahwa tidak ada ruang untuk salah dalam pilkada sekarang. Karena pilkada sekarang kita harus memilih orang yang mampu meletakkan fondasi mencapai Indonesia emas. Dalam arti begini, kita di Provinsi Sulawesi Utara, kita di kabupaten kota, tetapi kita akan berkontribusi secara positif terhadap setiap capaian indikator makro dari indikator makro pembentuk atau sasaran-sasaran utama pembentuk Indonesia emas. Kita harus mengambil bagian di sana. Gagal mengambil bagian di situ merupakan gagal dalam periode ini. Satu periode gagal itu harus diremedial oleh periode berikut. Can we afford that? Itu pertanyaan politisnya. Jadi memang kita benar-benar harus dewasa dalam berdemokrasi ya. Dan bahkan kita tidak punya ruang untuk salah dalam memilih sekarang. Dalam konteks perencanaan jangka panjang. Tidak punya ruang untuk salah. Seharusnya. Kalau menurut Nervalen, narapidana yang akan naik sebagai kepala daerah, seperti apa tanggapan Nervalen? Layakkah atau tidak? Ketika kita berbicara tentang narapidana, kita memasuki wilayah penilaian personal kepada calon yang dimaksud. Yang pertama, ada beberapa ranah, beberapa pintu yang bisa dibuka untuk itu. Yang pertama, pintu yuridis. Apakah dia bisa masuk pintu yuridis itu atau tidak? Itu pintu pertama yang harus dimasuki. Karena kita mempunyai, kita bukan Mahstat, kita Rechtsstaat, kita negara dengan pintu yuridis. Kita berbasis pada kewenangan yuridis. Di situ kita membangun negara kita. Nah, pintu pertama ditaruh saja di depan. Apakah orang yang dimaksud atau sosok yang dimaksud mampu melewati pintu pertama ini? Kalau dia bisa masuk, masih ada pintu kedua. Dan ini berlaku untuk semua calon. Yakni apa? Pintu integritas. Apakah mereka bisa mampu melewatinya? Nah, pintu-pintu seperti ini yang seharusnya menjadi pintu kritis bagi setiap kita kan ini masyarakat yang akan jadi pemilih. Nah, kita harus senantiasa mempunyai mata elang yang kritis untuk melihat orang-orang yang mampu lewat di setiap pintu itu. Nah, kalau analogi pintu disampaikan oleh Nervalen, kira-kira analogi apa yang mau disampaikan Ner Alfa terkait dengan narapidana yang naik menjadi mencalonkan diri sebagai kepala daerah? Kalau menurut hemat saya, kalau narapidana itu mencalonkan itu sangat tidak layak. Baik. Mengapa demikian? Karena kita bicara tentang kepemimpinan. Kepemimpinan itu meskipun itu diakui dalam konteks bahwa dia punya hak politiknya tidak dicabut. Tetapi jangan lupa, ini pemimpin. Pemimpin itu baik dalam konteks pemimpin pemerintahan, dia harus unggul dalam segi kecakapan
intelektualitasnya, bahkan juga dia harus punya moralitas dan akhlak. Karena itu melekat. Sehingga bicara tentang narapidana, otomatis bahwa ini kan melekat. Sehingga meskipun ada yang disampaikan tadi oleh Bung Valen bahwa itu dimungkinkan, tetapi kita harus berpikir lebih jauh ke depan. Masyarakat kan sebagai pemilih. Baik. Andai kata bahwa mereka direkrut sebagai pasangan calon, kan semua dikembalikan ke masyarakat. Oleh sebab itu masyarakat harus betul-betul dengan jeli untuk menentukan mana yang baik. Dan jangan lupa, ini pemimpin daerah loh. Bukan hanya diunggulkan yaitu bahwa dia punya kemampuan, Ya. tetapi jangan lupa tentang moralitas. Ya. Itu penting juga. Baik. Moralitas penting, pemimpin yang ideal sudah disampaikan tadi. Sangat banyak sebenarnya kita masih mau berbincang di pagi hari Tapi ini. satu poin. Satu poin kira-kira Satu ada yang poin disampaikan Nervalan? Saya mengajar etika dan moralitas dan saya takut jangan sampai tadi Bung Alfa, Ya. Bung Alfa memberikan identifikasi yang terlalu simetris terhadap moralitas dan narapidana. Nah, bagi saya ini akan menjadi sebuah sangat berbahaya. Mengapa? Nelson Mandela Baik. salah satu contoh saja. Saya coba mau mengatakan dari sisi konseptual, dari sisi akademis. Nah, saya mau menyelamatkan kata moralitas yang terlalu banyak digunakan menurut saya secara salah. Mulai sejak kita berbicara di Pilpres kan. Nah, kata moralitas itu ya karena hanya kata kadang-kadang bisa digunakan dan menakutkannya adalah kadang-kadang orang menggunakannya sebagai tameng untuk mengatakan bahwa yang dikatakannya adalah benar. Ya. Jadi kita memang harus kritis. Kritis dalam arti seperti ini. Saya tidak mengatakan bahwa substansi argumen dari Pak Alfa atau Bung Alfa salah. Ada benarnya. Tetapi mengidentifikasi secara simetris moralitas dan ini belum tentu. Nah, kita harus membuka jangan sampai identifikasi itu terlalu ketat sehingga kita akhirnya justru menampung orang yang salah dalam tempurung yang salah. Baik, yang pasti kita harus lihat pintu yang tadi ya Pak ya. Pintu. Iya, luar biasa. Ini sebenarnya masih sangat panjang, masih sangat alot perbincangan kita. Nanti akan ada segmen berikutnya lagi, nanti kita akan bahas ya di lain waktu. Tapi pagi ini sudah sangat cakap bagaimana kita nanti akan melihat pemimpin daerah kita, calon kepala daerah, harapan masyarakat seperti apa. Saya kira dua tokoh di pagi hari ini sudah sangat merepresentasikan apa yang diharapkan oleh masyarakat saat ini. Tapi lebih pintar, jangan sampai termakan dengan money politik. Ya, harus bersih, jangan berikan ruang yang lebih ya untuk hal-hal yang negatif. Dan kita memang tidak punya ruang untuk gagal dalam memilih. Luar biasa. Dan pagi hari ini kita sudah bersama dengan Ner Jovano Alfa Panelewen selaku pengamat politik dan juga akademisi di Universitas Samratulangi. Terima kasih juga buat Ner Valentino Lumoa selaku akademisi di Unika de La Salle ya yang sudah berbincang banyak dengan topik kita pagi ini. Semoga ini juga bisa membuka mata masyarakat bagaimana nanti akan memilih kepala daerah pada tanggal 7 November 2024 nanti. Dan saudara, sebelum kami akhiri perbincangan di pagi ini, kami punya kata motivasi untuk Anda. Ya saudara, demikian tadi kata motivasi untuk Anda. Semoga ini bisa memberikan spirit dan semangat bagi Anda yang akan beraktivitas di hari ini. Dengan kata motivasi ini menutup juga kebersamaan kita di Sapa Manado dengan berita yang sudah kami hadirkan dan segmen perbincangan. Semoga ini bisa memberikan informasi untuk kita semua. Dan akhir kata saya, Devis Pinontoan bersama dengan seluruh redaksi Sapa Manado di Kompas TV Manado mengucapkan terima kasih banyak. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa. Kompas TV, independen, terpercaya.